KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Bayangan di mana sebuah negara, keadilan dapat dibeli, hak-hak masyarakat diperdagangkan demi kepentingan pribadi. Kita sudah tidak asing lagi dengan namanya korupsi. Seperti yang kita ketahui, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang demi kepentingan pribadi. Dikutip dari Indonesian Corruption Watch, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 791 kasus korupsi di Indonesia, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.695. Hal ini membuktikan bahwa korupsi yang ada di Indonesia sangat banyak, miris sekali. Lalu, seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia adalah termasuk ke dalam ranking 115 dari 180 negara dengan jumlah tingkat korupsi tertinggi. Mencegah korupsi memiliki banyak manfaat. Di antaranya yang pertama adalah peningkatan kepercayaan publik. Ini sangat penting karena tanpa kepercayaan masyarakat dan pemerintah akan sulit dalam bekerja sama. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Hal ini berarti bahwa program-program pembangunan akan berjalan lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Yang ketiga, pembangunan ekonomi. Korupsi dapat mengakibatkan terhambatnya investasi dan juga pembangunan ekonomi. Kemudian yang keempat adalah peningkatan kesejahteraan sosial. Kemudian yang terakhir adalah penguatan hukum dan keadilan. Hukum yang kuat dapat menjadi fondasi untuk masyarakat yang adil dan tertib. Jadi, ada beberapa landasan hukum, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah landasan hukum. Tujuan anti korupsi adalah bertujuan untuk menciptakan tata kelola negara yang bersih, transparan, dan akuntabel. Anti korupsi juga bertujuan untuk mencegah, memberantas segala bentuk korupsi. Upaya untuk mencegah segala bentuk korupsi adalah dengan pendidikan anti korupsi, kebijakan anti korupsi, dan membangun kesadaran dan pendidikan. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.